Bismillahirrahmanirrahim. Fisika subbab 1.3 tentang prinsip dan konsep vektor. Di subbab sebelumnya kita belajar bahwa besaran dapat diklasifikasikan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran juga bisa diklasifikasikan menjadi besaran vektor dan besaran skalar, di mana besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya suhu, volume, massa, jarak, kelajuan, dan lain sebagainya. Sehingga untuk besaran-besaran ini nilainya tidak bergantung pada arah, begitu. Kemudian untuk besaran vektor berbeda karena besaran vektor ini memiliki nilai dan juga arah. Contohnya gaya, kecepatan, tekanan, momentum, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh besaran gaya. Misalkan ustazah memiliki sebuah meja, kemudian ustazah akan memindahkan meja ini, dan ustazah mendorong meja ini dengan gaya sebesar 5 Newton. Kemudian ustazah meminta bantuan kepada teman-teman ustazah. Teman satu berwarna orange ikut menarik ke arah kanan dengan gaya sebesar 6 Newton. Teman ustazah yang satu lagi membantu dengan mendorong meja ke arah kiri dengan gaya 6 Newton. Tapi menurut kalian, siapa yang benar-benar membantu ustazah? Ya betul, teman ustazah warna orange ya. Walaupun sama-sama 6 Newton, tapi dia berbeda karena arahnya berbeda. Yang orange membantu ustazah karena dia memberikan gaya yang searah dengan ustazah. Sementara untuk yang ungu, justru ini berlawanan dan menghambat gerak ustazah. Begitu untuk besaran vektor. Nah, dalam besaran vektor ini, sudah disepakati bahwa jika arah vektornya itu ke atas ataupun ke kanan, maka nilai vektornya ini bernilai positif. Kebalikannya, jika arah vektornya ke bawah atau ke kiri, maka vektornya bernilai negatif. Nah, vektor ini digambarkan sebagai ruas garis berarah. Misalkan ustazah punya vektor kecepatan. Nah, ini garisnya. Garis vektor. Jika titik ini ustazah sebut sebagai titik O, maka O ini sebetulnya adalah titik tangkap dari vektor. Dan tanda panah ini menunjukkan arah dari vektor. Karena tadi ini vektor kecepatan, ustazah beri nama V dengan tanda panah di atas. Karena penulisan untuk vektor, ini adalah hurufnya bisa apa saja, dikasih tanda panah ke atas. Atau dalam beberapa buku cetak bisa dituliskan dengan mencetak tebal dari vektor yang dimaksud seperti ini. Nah, selain arah kanan, kiri, atas, bawah, di dalam vektor juga digunakan kerangka acuan lain, yaitu koordinat kartesius ya. Masih ingat bahwa sumbu yang horizontal adalah sumbu X dan yang vertikal ada sumbu Y. Untuk sebelah kanan X-nya positif, sebelah kiri X-nya negatif. Dan sebelah atas Y-nya positif, sebelah bawah Y-nya negatif. Misalkan ustazah punya vektor, sebut saja vektornya ini vektor A yang besarnya 3 satuan. Kemudian juga ustazah punya vektor B yang di sumbu Y ke atas nih ya, besarnya adalah 4 satuan. Maka ada tata cara penulisan matematis untuk vektor. Untuk vektor A, penulisan matematisnya adalah karena berada di sumbu X, maka AX dan diikuti huruf I, di mana AX adalah besar vektor dalam sumbu X dan I adalah vektor satuan untuk sumbu X. Sehingga kita bisa masukkan besarnya adalah 3 diikuti huruf I. Maka beginilah cara menulis untuk vektor A. Kemudian bagaimana dengan vektor B? Karena vektor B ada di sumbu Y, maka ditulis secara matematis BY diikuti huruf J, di mana BY ini adalah besarnya dan J adalah vektor satuannya. Kita masukkan besarnya adalah 4, vektor satuannya J. I dan J ini bersifat tetap ya untuk sumbu X, menggunakan huruf I, untuk sumbu Y menggunakan huruf J, seperti itu. Kita akan coba latihan. Di sebelah sini sudah punya vektor kecepatan. Vektor C ini besarnya 5. Arahnya misalkan ke kanan, maka penulisan matematisnya untuk vektor C adalah 5I, besarnya 5, vektor satuannya I. Sedangkan untuk yang vektor D, misalkan arahnya ke kiri, maka penulisan matematisnya adalah D sama dengan minus 3, karena ke kiri arahnya besarnya 3, diikuti huruf I, karena di sumbu X. Kita coba untuk yang sumbu Y, ada vektor E, misalkan ke bawah. Maka penulisan matematis untuk vektor E adalah minus 2J, arahnya ke bawah, besarnya 2, diikuti huruf J, karena di sumbu X. Untuk yang ke atas berarti positif. F sama dengan 4J, seperti itu. Kita akan fokus di satu komponen saja, sumbu X atau sumbu Y. Ustazah sudah punya beberapa koordinat kartesius di sini. Misalkan ustazah punya vektor J yang besarnya 4, kita fokus ke sumbu X dulu ya. Dan punya vektor K yang besarnya 3 ke arah kiri, maka kita bisa tahu gabungan dari
vektor keduanya ini J dan K. Untuk J ini berarti 4I ditulisnya ya. Untuk K ini menjadi plus min 3I ya. Sehingga vektor gabungannya adalah I atau 1I begitu. Di sebelah kanannya Ustazah punya vektor O yang besarnya 3. Kemudian Ustazah punya vektor P yang besarnya 4. Dan ada satu lagi, vektor Q yang besarnya 1. Maka gabungannya ini adalah 3I untuk O ditambah minus 4I untuk yang P ditambah I untuk yang Q. Kita jumlahkan, maka 3 min 4 plus 1 jadi 0I ya. Jawabannya 0. Nah, kita sekarang akan fokus di sumbu Y. Ustazah punya vektor T besarnya 3 arahnya ke atas. Kemudian Ustazah punya vektor U yang arahnya ke bawah. Maka gabungannya adalah 3J untuk vektor T dan ditambah minus 5J untuk vektor U. Sehingga penjumlahannya adalah minus 2J seperti itu. Satu lagi, sekarang Ustazah punya vektor V arahnya ke bawah, besarannya 3. Kemudian dilanjut ada vektor W ke bawah, besarnya 5, vektor X besarnya 1, arahnya ke atas. Terakhir ada vektor Y besarnya 2, arahnya ke atas. Maka gabungannya ini kita mulai dari V. V-nya adalah minus 3J. Kemudian W-nya adalah plus minus 5J. Kemudian X-nya adalah plus J. Dan juga Y-nya sama dengan plus 2J. Kita jumlahkan, minus 3J, minus 5J, plus J, 2J. Jadi, minus 5J. Seperti itu ya. Terima kasih. Sekian.